Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang mengidentifikasi masalah dan mengkaji literatur pada mata kuliah metodologi. Baiklah, di sini kita akan membahas mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Jadi maksud mengidentifikasi masalah ini ialah salah satu proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengidentifikasi masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Secara umum, identifikasi masalah ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menemukan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa-apa saja yang menjadi masalah di suatu lokasi, kalian perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Contohnya, masalah kemiskinan di suatu lokasi. Ternyata, kemiskinan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang bisa saja mempengaruhi kemiskinan itu bisa saja dari aksesibilitas transportasi, atau ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat pendidikan masyarakat setempatnya. Menciptakan kalimat isu. Setelah kalian menemukan masalah apa saja yang ada di wilayah beserta akar masalahnya, kalian harus merangkainya menjadi kalimat identifikasi permasalahan yang runtun atau sering disebut sebagai kalimat isu. Secara umum ada 3 indikator kalimat isu yang baik. Pertama, spesifik, kedua, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Selain itu, kalimat isu juga harus memiliki dasar analisis yang kuat. Di sini dasar analisis yang kuat maksudnya adalah basis riset dan data yang cukup agar peneliti dapat mengklaim bahwa kalimat isu tersebut valid. Mengkaji literatur atau bisa dikatakan kajian pustaka. Maksudnya proses umum yang kita lalui untuk mendapatkan teori terlebih dahulu. Mencari kepustakaan yang terkait merupakan tugas yang harus segera dilakukan. Untuk lebih memahami akan teori mengenai kajian pustaka, penulis saya akan sajikan ada beberapa kajian pustaka menurut para ahli. Yang pertama, menurut Triyono, ia menyatakan bahwa kajian pustaka mencakup uraian mengenai kajian literatur yang menimbulkan gagasan untuk menyusun kerangka pemecahan masalah. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Chamidi, menyatakan bahwa kajian pustaka adalah proses umum yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori. Dan menurut para ahli yang ketiga, yaitu Punaji, menyatakan kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu sebagaimana ditemukan dalam buku-buku ilmiah dan artikel jurnal. Dari beberapa definisi di atas tadi, dapat kita ketahui bahwa kajian pustaka memiliki peranan penting dalam penelitian, yakni untuk mendasari dan memperkokoh gagasan peneliti. Idealnya, literatur yang dikaji merupakan sumber asli dari jurnal ilmiah. Pentingnya kajian pustaka atau literatur review. Ya, pentingnya sebelum melakukan peneliti itu harus menemukan penelitian terdahulu yang ada hubungan dengan penelitian.
menemukan hasil penelitian lain yang terkait dengan variabel utama atau kunci dalam penelitian Anda yang akan dilaksanakan. Memperkirakan apakah suatu penelitian akan berhasil, terus menambah bobot tentang pentingnya pelaksanaan penelitian tersebut, membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari setiap variabel. Fungsi dan tujuan kajian pustaka. Suatu kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki fungsi atau kegunaan yang berbeda. Mengenai fungsi dari kajian pustaka, menurut Lady menerangkan bahwa suatu kajian pustaka mempunyai kegunaan untuk mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan kita lakukan. Terus membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian. Selanjutnya mengungkapkan sumber-sumber data, terus mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang kita hadapi, memperlihatkan kedudukan penelitian yang kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada. Selanjutnya, mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya. Selanjutnya, membuktikan keaslian penelitian, mampu menambah kepercayaan diri kita pada topik yang kita pilih. Nah, tujuan utama dalam kajian pustaka ini, kita bisa menemukan variabel-variabel yang akan diteliti, bisa membedakan hal-hal yang sudah dilakukan, dan menemukan hal-hal yang perlu dilakukan. Dan ada juga tujuan kajian pustaka menurut Cooper dalam Creswell bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yaitu ada 3. Yang pertama, menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Yang kedua, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada. Dan yang ketiga, mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau menurut Ibnu dan kawan-kawannya, tujuan kajian pustaka dalam penelitian kuantitatif itu ada 5. Yang pertama, mencari informasi yang relevan. Yang kedua, memperdalam pengetahuan. Yang ketiga, mengkaji teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Yang keempat, mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dan yang terakhir itu mendapatkan informasi tentang aspek-aspek mana saja dan topik yang sama yang barangkali sudah pernah diteliti agar tidak terjadi duplikasi. Sumber dalam menyusun kajian pustaka, yaitu ada 3. Yang pertama, sumber primer. Maksud dari sumber primer ini yaitu deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seseorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua itu ada sumber sekunder. Sumber sekunder ini maksudnya setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Dan yang ketiga itu ada sumber tersier. Maksudnya ini digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka. Yang pertama itu formulasi permasalahan. Nah, dalam formulasi ini penulis akan memilih topik yang sesuai dan menarik. Selain itu, permasalahan yang diangkat harus ditulis dengan lengkap dan tepat serta akurat. Yang kedua yaitu mencari literatur. Nah, dalam mencari literatur harus relevan dengan penelitian.
sehingga membantu kita untuk mendapatkan gambaran dari suatu topik penelitian. Selanjutnya ada evaluasi data. Nah, melihat dari literatur yang ada, apa saja yang menjadi kontribusi tentang topik yang dibahas. Penulis harus mencari dan menemukan sumber data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data bisa berupa data kualitatif, data kuantitatif, maupun kombinasi dari keduanya. Dan yang terakhir itu ada menganalisis dan menginterpretasikan, mendiskusikan, dan meringkas literatur yang sudah ada. Baiklah, materi terakhir kita yaitu relevansi antara tinjauan pustaka dengan daftar pustaka. Dalam pengajuan pustaka atau dalam tinjauan pustaka ini dapat dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, antara lain penulisan catatan kaki dan penulisan nama pengarang tanpa tahun saja. Setiap cara mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi peninjauan tentang kelebihan dan kekurangannya tersebut di luar lingkup tulisan ini. Syukron jazakillah untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.